Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan masih di dalam kitab Khosais Umatil Muhammadiyah. Saya ambil judul tentang Syarafus Shaimina min hadil ummah, kemuliaan orang-orang yang berpuasa dari umat ini. Karena insya Allah tanggal 13, jadi tinggal 13 hari atau 12 hari lagi kita akan menjalani ibadah Ramadan. Maka perlu kita memahami 4 hal ya, yang harus kita pelajari, kita ilmui dalam rangka menyambut Ramadan, mengilmui apa yang akan kita lakukan ini. Yang pertama adalah ilmu tentang fadhailus shiyam, ilmu tentang keutamaan puasa. Ya, agar apa? Agar kita bisa termotivasi, ada motivasi untuk melakukan puasa ini dengan kesungguhan. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu tentang hikamus syiyam, hikmah puasa itu apa saja, agar kita mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya puasa itu apa. Itu kita memahami hikam, ya, hikmah. Kemudian yang ketiga yang harus kita pelajari juga tentang ahkamus syiyam, hukum-hukum tentang puasa. Yang membatalkan itu apa, yang tidak membatalkan itu apa, yang bisa merusak puasa kita itu apa. Ini kaitannya dengan ahkam. Kemudian yang keempat tentang sunnanu wa adabuhu, kesunahan puasa, adab-adab puasa itu apa. 4 hal inilah yang wajib kita ilmui dalam rangka apa? Menyambut Ramadan ini, agar ibadah puasa kita itu punya nilai, punya kualitas yang lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Ya, jadi minimal ada 4 itu. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan, kemuliaan orang-orang yang berpuasa min hadhil ummah. Ya, ini bab tentang kemuliaan orang-orang yang puasa dari umat ini, ya, di dalam kitab Khosais Umatil Muhammadiyah. Di antara kemuliaan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang puasa, ya, di dalam umat ini apa? Diberikan fadhail, keutamaan al-utma yang sangat agung, wal manaqibul kubra, dan prestasi-prestasi yang besar. Jadi diberikan satu keutamaan yang sangat agung, diberikan prestasi manaqib yang sangat besar, yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa min afrodi hadil ummah, dari pribadi-pribadi umat ini. Ya. Jadi kita dengan menjalankan ibadah puasa, ya, puasa Ramadan 12 hari lagi nanti ini, Allah memberikan kepada kita fadhail, banyak keutamaan.
memberikan manaqib, prestasi-prestasi yang sifatnya itu pribadi. Ya, karena puasa itu kan sebenarnya sangat pribadi. Ya, yang tahu itu hanya diri kita dan Allah. Nggak ada yang tahu. Ya, ketoke ngeleh gitu kan. Wah, ini poso ini, padahal ya ora poso. Brigas, wah ini mesti ora poso, tidak. Ya, jadi keutamaan dan prestasi itu sifatnya pribadi. Ya, di dalam melaksanakan ibadah ini. Ya. Dan jumlahnya sangat banyak, Bapak-bapak sekalian. Jumlah ya, keutamaan prestasi yang akan didapatkan secara khusus bagi orang yang berpuasa itu sangat banyak. Dikatakan oleh Abu Ya ini, pengarang kitab Khosais ini, di antara kemuliaan orang yang berpuasa itu bibabin fil jannati yadkhuluna minhu yaumal qiyamati idharon lisarafahum fi wa fadlihi. Di dalam surga itu ada satu pintu, bibabin fil jannah. Ning jero surga itu, ya di dalam surga itu ada satu pintu yang mereka semua masuk dari pintu itu pada hari kiamat. Ya. Karena apa? Karena kemuliaan mereka dan keutamaan mereka. Ya. Jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang punya ibadah secara khusus, orang ini adalah as-shaim, orang yang berpuasa itu, ketika mereka masuk surga itu masuk di pintu yang khusus. Ya. Para penjaga itu memanggil-manggil, aina shaimu, mana wong sing poso, mana orang-orang yang berpuasa itu. Fayarahum alqasi waddani, maka orang-orang yang berada di jauh dan orang-orang yang di dekat itu melihat, ya, melihat orang-orang yang berpuasa yang dipanggil-panggil penjaga ini. Yunadi munadi, ya, kepala-kepala penjaga ini pada manggili mana orang-orang yang berpuasa itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini pada melihatnya. Fayarahumul qasi waddani, ya, orang-orang yang jauh itu pada mendengarkan, pada melihat, orang yang lebih dekat juga pada melihat. Ya. Ini diantara fadilah, fadail yang akan didapatkan orang berpuasa. Manaqib, prestasi yang didapat orang yang berpuasa itu apa? Dia masuk di pintu yang khusus. Ya. Di dalam satu riwayat, ya, dikatakan, ya, yusawwiru sallallahu alaihi wasallam hadal masyhad. Ya, di antara gambaran Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang as-shaim ini adalah apa? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu, dikatakan, lahu, kepada orang yang masuk itu melalui pintu tersebut, namanya pintu ar-roya. Ya, ini pintu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang puasa. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa itu masuk melalui pintu itu. Ya, jadi orang yang berpuasa ini besok pada yaumal qiyamah masuk melalui pintu ar-royan ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang boleh masuk selain as-shaim. Jadi memang khusus ini. Ya, jadi pintu ini memang pintu khusus, diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayakumuna, maka mereka itu berdiri, dipanggil, ya, oleh penjaga-penjaga pintu itu, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang berpuasa. Ya, ya nek wong sing merasa bahwa dia orang berpuasa kan ya berdiri, ya kan.
Nek ora tahu poso atau nggak merasa dia orang berpuasa, ya nggak mesti berdiri. Izin kan gitu. Yang apa? Allah Maha melihat, ya. Aina shaimuna, mana orang-orang yang berpuasa itu, fayakumuna, maka mereka berdiri. Faida dakhalu, ketika orang berpuasa ini masuk, ya, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun, maka kunci pintu itu sudah mengunci tersendiri dan tidak ada orang yang boleh masuk seorang pun. Jadi memang khusus. Begitu orang-orang berpuasa ini sudah masuk semuanya, sudah dikunci dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Ini diantara fadhail, keutamaan dan prestasi yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa secara khusus dari umat ini. Jadi kita ini diberikan apa? Kelebihan, ya, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW itu dibanding dengan umat-umat yang lainnya itu ada banyak kemuliaan di dalam diri kita. Ya, di antaranya adalah ini, as-shaim ini. Orang-orang yang berpuasa itu besok pada yaumul qiyamah diberikan pintu secara khusus ketika masuk ke surga. Pintu itu namanya pintu ar-royan. Ya, pintu ar-royan yang tidak boleh masuk seorang pun kecuali as-shaim, kecuali orang-orang yang berpuasa. Di antara kemuliaan yang lainnya adalah apa? Allah menjadikan orang yang berpuasa itu, ya, lahum, bagi orang berpuasa itu apa? Khisnan khasinan minan nar, duwe benteng yang sangat kokoh. Ya, ya, khisnan khasinan itu adalah benteng. Ya, ya, jadi duwe benteng terhadap dari api neraka itu. Wasatron yaqasahibuhu, dan menjadi sutra. Sutra itu apa? Pembatas, ya, yang akan menjaga pemiliknya itu dari apa? Minasyahwati, dari syahwat. Ya, jadi puasa itu bisa menjadi benteng di dalam diri kita, bisa menjadi sutra, penghalang bagi kita dalam hal apa? Supaya kita tidak mengikuti syahwat, keinginan-keinginan yang pastinya akan bisa mengurangi kualitas ibadah kita. Ya. Khisnan, kita punya jadi benteng. Ya. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Wa khisnun, sebagai benteng. Khasinun minanar, benteng yang kokoh dari neraka. Ya, jadi sudah ada bentengnya. Ya, sehingga kalau dalam satu peperangan orang yang sudah masuk ke benteng itu maka akan sulit untuk ditembus oleh musuh. Dan musuh terbesar kita adalah nafsu. Okay? Musuh terbesar kita itu adalah nafsu. Maka dengan kita sudah mempunyai benteng, puasa itu bagian dari membentengi diri kita, menjadi sutra penghalang diri kita dari sahabat-sahabat itu, maka kita bisa menghindar dari itu. Maka di dalam puasa itu, Bapak sekalian, puasa itu bagian dari cara Allah untuk mensucikan diri kita. Maka dalam aktivitas puasa itu ada dua hal. Yang pertama adalah at-tarku, yang kedua adalah al-fi'lu. At-tarku itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Ya, kalau di dalam bahasa tasawuf itu ada istilah yang namanya takhalli. Takhalli itu mengeluarkan sifat-sifat tercela di dalam diri kita. Nah, poso itu wayahe seperti itu, waktunya untuk kita itu membuang, ya, sifat-sifat yang tercela, ya, keinginan-keinginan yang tidak baik itu kita buang semuanya. Kenapa? Karena kita sudah punya benteng, sudah punya perisai, sehingga
nafsu, syahwat, ya, keinginan-keinginan yang buruk itu bisa kita pinggirkan. Ya, at-tarku, kita buang semua. Ya, namanya at-takhalli, membuang sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Kemudian yang kedua al-fi'lu, perbuatan. Setelah kita membuang seluruh sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela di dalam diri kita, ya, hal-hal yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita, lalu kemudian kita masuki sifat-sifat mahmudah. Maka di dalam puasa itu kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi takhalli kemudian tahalli. Ya, tahalli itu memasukkan sifat-sifat yang baik. Begitu kita keluar dari puasa, kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Itulah tajalli, penampakan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Itu namanya tajalliyah. Ya. Jadi ini maka betul ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita puasa itu sebagai perisai, ya, bisa menjaga, membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk. Maka Rasulullah SAW menjelaskan lagi, hakikatu hadza shaumi, hakikat puasa, alladzi yaqfadu sahibuhum nannar, yang bisa menjaga orang yang berpuasa itu dari neraka itu seperti apa? Ya. Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu sebagai perisai dari neraka sebagaimana perisai seorang dari kamu minal qital, dari peperangan. Ya, duwe napa niku? Tameng. Ya, tameng ini yang bisa menjaga kita dari musuh yang akan menyerang. Karena kita punya tameng. Puasa juga begitu. Puasa itu perisai yang akan menjaga kita dari hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Malam yahrikha, selagi tidak mengada-ngadakan di dalam puasa itu, bikadibin au ghibatin, selagi dalam ibadah puasa kita tidak berbohong dan ghibah, maka puasa itu betul-betul bisa menjadi junnah, ya, perisai. Ya, ini kaitannya dengan asyamu junnah. Atau seperti perkataan begini, ya, puasa yang bisa menjadi junnah itu al-muradu bisamihuna siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Jadi puasa hanya orang yang selamat, ya, dari kemaksiatan, baik kemaksiatan perkataan maupun perbuatan. Ya, ini apa namanya? Kalau Al-Ghazali itu membuat satu tingkatan puasa. Ada namanya shaumul awam, posoe wong kebanyakan. Posoe wong umum iku poso yang hanya menahan makan dan minum dan berhubungan badan, itu saja. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang dipuasakan itu hanya puasa makan dan minum dan berhubungan badan saja. Maka harus ditingkatkan menjadi shaumul khawas, puasane wong khusus. Puasane wong khusus itu seperti apa? Tidak hanya mempuasakan 3 hal yang batal tadi itu, tetapi apa? Seluruh anggota badan kita, siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi. Ya. Puasanya orang yang bisa selamat dari kemaksiatan, baik perkataan lisannya, perbuatan tangannya,
kakinya, pikirannya, itu semuanya dipuasakan. Ya. Jadi orang mau makan, minum dan berhubungan badan, tapi seluruh anggota tubuh ini juga ikut dipuasakan. Ini puasanya orang khusus. Ya. Sehingga lisan ini juga harus kita puasa. Jangan sampai berbicara yang bohong, berbicara yang bisa membatalkan atau mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Ya. Jadi ini puasa yang kedua, tingkatan yang kedua. Seluruh anggota tubuh ini dipuasakan. Kemudian naik lagi menjadi khawasul khawas. Puasanya wong sing luwih khusus meneh. Tidak hanya mempuasakan 3 hal tadi yang membatalkan puasa, tidak hanya mempuasakan anggota badannya, tetapi sudah mempuasakan hati. Hati ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang nomor pertama, ya, kedua apa yang ketiga. Ini kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Oke, mungkin jenengan ada sing wis poso 30 tahun, ana sing wis 50 tahun, ana sing wis 60 tahun nggih iswane. Ya, Pak Gus pun 60 tahun, 65. Ya. Nah, apakah puasa yang sudah sekian kali dilakukan itu kira-kira masuk pada tingkatan yang kemana? Masuk tingkatan yang apa kita? Ya. Sehingga puasa itu betul-betul menjadi apa? Junnah, perisai diri kita, ya, menjadi benteng yang kokoh dari api neraka. Ya. Maka ya kalau tidak bisa yang nomor 3, minimal yang nomor 2. Ya. Yang dipuasakan tidak hanya makan, minum dan berhubungan badan yang sifatnya membatalkan puasa, tetapi seluruh anggota badan kita juga kita puasakan. Ya. Seluruhnya. Itu sama, Bapak-bapak sekalian. Di dalam kita bersuci itu juga tidak sekedar membersihkan anggota badan dari kotoran, tetapi ketika kita bersuci juga membersihkan anggota badan kita dari kemaksiatan. Ketika kita cuci tangan, ya, dosa-dosa di tangan ini menjadi berguguran. Ya, orang mau membersihkan kotoran saja. Ketika kita berkumur-kumur, dosa-dosa lisan ini berguguran bersamaan dengan air, turun air. Ketika kita membasuh tangan, sama. Ya. Jadi tidak hanya sekedar membasuh kotoran, tetapi juga membasuh anggota badan kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama halnya dengan puasa ini. Maka dari itu, khassa lis-shaim, dorongan bagi orang berpuasa itu ayyal tazima maslakal fadilah, hendaknya luzum, ya, senantiasa berjalan kepada keutamaan, wa yabta'idu anid dawa'ir radiyah, dan menjauhi dari keinginan-keinginan yang rendah, hatta yatahaqqaqu bisyamil ladzi huwa junnah, sehingga ia berhak dengan puasanya itu mendapatkan apa? Junnah, menjadi perisai di dalam dirinya. Ya, jadi puasa kita nanti, puasa yang bisa menjadi junnah itu tidak sekedar puasa yang hanya menahan makan dan minum dan berhubungan badan, tetapi mempuasakan seluruh anggota badan kita. Itu puasa yang bisa menjadi junnah, menjadi perisai. Ya. Dan banyak bapak-bapak fadilah. Ya, ada satu kisah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini termasuk orang yang selalu ikut berperang fisabilillah, baik pada masa Rasulullah
pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, dan beliau meninggal pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan beliau ikut berperang, ya, dan umurnya sudah sangat tua. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Talha ini apa? Puasa. Ya, di tengah jihad dia puasa. Ya. Ketika mau berangkat perang itu Abu Talha ini minta izin kepada anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, ayah, engkau ini sudah ikut berperang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar. Biarkanlah kami aja yang akan berperang. Ya, istilahnya kon leren dhisik lah wis tuwa ning omah wae. Tetapi Abu Talha kemudian mengatakan kepada anak-anaknya sembari mengutip surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wasiqal. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ya, perang itu tidak melihat yang muda maupun yang tua. Ya. Nah, karena kondisi yang sudah tua dan semangatnya yang begitu membara, tetap berangkat Abu Talha ini. Ya, di dalam perjalanan karena harus nyebrang laut, Abu Talha ini sakit, ya, karena harus mencari tempat yang bisa dikuburkan, ya, akhirnya hampir 1 mingguan itu belum terkuburkan karena harus minggir dulu. Di dalam cerita itu dikatakan sebagaimana orang yang tidur walaupun sudah meninggal sampai 7 hari, karena harus merapat ke tempat yang bisa digunakan untuk ngubur Abu Talha ini. Ya, ini salah satu di antara fadilah wong sing seneng poso itu, ya, seperti itu. Ya, jadi insya Allah di dalam puasa yang akan kita lakukan, jika kita mampu mempuasakan seluruh anggota badan kita, baik yang bisa membatalkan maupun yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita, maka benar-benar kita ini mendapatkan junnah. Puasa itu betul-betul menjadi perisai di dalam diri kita. Puasa itu menjadi khisnun, benteng, khasinun yang kokoh minan nar besok pada hari akhir. Ya. Kemudian yang lainnya, di antara kekhususan, kemuliaan yang diberikan orang yang berpuasa kepada umat ini apa? Dikatakan dijadikanlah mulutnya, ya, famuhu atyabu min rihil miski. Dikatakan bahwa perubahan mulutnya itu lebih baik daripada bau minyak misik. Ya. Wala khalufu famis shaimi ajabu indallahi min rihil miski wal khulufu tughayyirul fami minas shaumi. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah min rihil miski, dari bau minyak misik. Ini perlu dipahami dalam konteks majas, tidak bisa dalam konteks secara tekstual. Kalau kita memahami atyabu indallahi min rihil miski, itu adalah bahwa kalau penciuman, ya, berdasarkan penciuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pastinya itu tidak mungkin, mustahil, karena Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau dikatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada misik, itu kalau disamakan dengan penciumannya, Allah mencium gitu, pastinya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini dipahami secara majas. Apa secara majas itu? Bahwa pahalanya, ya, lebih baik menurut Allah daripada orang yang memakai minyak misik
ketika orang berangkat sholat Jumat dan sholat Id. Kan ada satu anjuran supaya ketika kita itu melaksanakan sholat Jumat, ketika kita berangkat sholat Id itu dengan memakai wangi-wangian. Nah, harus dipahami secara majas perkataan ini bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada misik itu kaitannya dengan pahala. Bahwa pahalanya itu lebih banyak menurut Allah ya daripada pahala orang yang memakai minyak misik pada saat sholat Jumat dan pada sholat Id. Ya. Atau dipahami lagi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak misik yang diperintahkan ketika mau berangkat sholat Jumat atau mau berangkat sholat Id. Ya. Ini harus dipahami secara majasi, tidak secara tekstual. Ada pendapat yang lain dalam memahami konteks hadis ini bahwa keadaan bau mulut orang yang berpuasa itu dianggap lebih baik daripada minyak misik itu adalah kondisi ketika di akhirat, bahwa Allah akan memberikan bau mulutnya orang berpuasa itu wangi yang lebih baik daripada bau minyak misik. Kalau sendiri yang ngertos minyak misik niku sing kaya puing minyak misik justru nek kita tumbas minyak misik itu malah minyak sing ireng kok nggih baune nyegrak biasanya dinggo napa dinggo dukun-dukun niku malah sing ireng niku nggih misik niku malah ambune mboten enak ya, tapi ini kok mungkin berbeda yang dikatakan misik. Saya sendiri belum tahu minyak misik itu seperti apa ya. Jadi tidak kemudian kita pahami bahwa oh berarti tambah bau itu tambah enak, tidak bisa, enggak seperti itu, okay? Jadi tetap saja kita jaga, ya karena pasti orang berpuasa itu ada perubahan bau mulut. Sementara kita ini berkomunikasi dengan orang lain, tetap saja orang Islam itu harus menjaga man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Jangan gara-gara hadis ini kemudian tambah sikat gigi karena dianggap lebih baik daripada minyak misik. Tidak seperti itu ya, jadi harus dipahami secara majasi. Kalau kemudian dianggap secara tekstual ya, maka pasti tidak mungkin Allah itu mencium bau mulut orang yang berpuasa karena Allah tidak akan menciumnya, itu mustahil bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ini dipahami secara majas bahwa pahala ya orang yang berpuasa ini lebih banyak menurut Allah daripada orang atau pahalanya orang yang memakai minyak misik pada saat pergi ke masjid ya Jumatan maupun pada saat sholat Id. Ya, ini kaitannya dengan syaraf kemuliaan orang-orang yang berpuasa pada umat ini. Kemudian yang selanjutnya di antara kemuliaan yang lain adalah apa? Allah memberikan kebahagiaan kepada orang berpuasa itu dengan dua kebahagiaan. Ya, kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka dan kebahagiaan kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aftara fariha, apabila ia berbuka ia bergembira, wa idza laqiyallahu fariha, dan ketika bertemu dengan Allah ia juga ya, gembiranya ketika berbuka karena apa? Ungkapan shadiqun an sukri hitam. Ya, kita bergembira ketika berbuka itu karena kebenaran akan syukur yang sempurna. Allah memberikan nikmat kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan sempurna pada hari itu. Sehingga kita bersyukur. Ya, dan syukur itu bagian dari satu ibadah. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, hari ini kita menyelesaikan satu ibadah puasa. Ya, alhamdulillah sehari ini Allah menjaga kita dari hal-hal yang membatalkan, yang bisa mengurangi ibadah. Itu rasa syukur dan kita bergembira. Ya, kita berbuka, baca
alhamdulilladzi dzabatu ma'u wabtalil uruku wasabatul ajri insyaallah. Kita bergembira senang. Ya. Ini bergembira yang pertama adalah bergembira ketika kita berbuka. Bergembira yang kedua adalah wa farahahu biliqaillahi. Bergembira ketika bertemu dengan Allah, itmi'nanun biwa'dillahi, dengan penuh ketenangan. Karena apa? Karena yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, jazimun biqabulin al-amal. Ya, jadi satu kepastian diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senang bahagia dengan penuh ketenangan akan apa? Dan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa ini. Ya. Fa inna lis-shaim farhatani idza aftara fariha wa idza laqiya fariha. Wong poso iku di dua kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kemuliaan yang selanjutnya. Kemudian satu hadis lagi saya ingin sampaikan. Kemuliaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu, bahwa dengan puasa itu Allah menjadikan sihah, sehat, wasyifa, dan sebagai satu obat. Sekalipun Bapak sekalian, hadis tentang sumu tasihu, berpuasalah kamu itu seakan kamu sehat, itu ada sebagian ahli hadis yang mengatakan ini hadis dhaif. Ada mengatakan hadis ini bahkan maudhu, palsu. Tetapi secara esensi bahwa dengan puasa itu kita sehat mungkin benar. Tapi apakah dengan puasa itu menjadikan kita semuanya menjadi sehat, itu belum tentu. Ya, apakah dengan puasa itu semua penyakit hilang, itu belum tentu. Bahwa puasa itu bisa menyebabkan sehat, mungkin ada sebagian di antara kita ya yang ketika puasa malah sehat. Ya, karena apa? Kaitan dengan makanan kan, kita sakit itu kan kaitan dengan makanan. Biasanya sedina manping telu, mangane akeh-akeh sembarangan, kemudian dikurangi dengan itu belum tentu. Kenyataannya apa? Kalau dengan puasa itu menjadi sehat, dengan puasa itu menghilangkan penyakit, pastinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak mengatakan napa? Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika ada di antara kamu wa in kana minkum maridun sakit aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika dengan puasa itu menyebabkan sehat, pasti Allah tidak tidak memberikan satu rukhsah pada orang yang sakit. Justru ketika orang sakit, Allah memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan mengganti hari yang lainnya. Ya, jadi secara esensi ya bisa jadi ya konteksnya hadis ini ada ketika orang berpuasa itu sehat. Tetapi bahwa sakit dengan puasa menjadi sembuh itu belum tentu. Kenyataannya Allah sekali lagi justru ketika orang yang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Pastinya kalau puasa itu menyebabkan sehat, Allah tidak akan menyampaikan tentang itu. Bahkan nek loro tetap puasa. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini saya sampaikan bahwa hadis tentang sumu tasihu ini memang ada yang mengatakan hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Tapi bahwa puasa itu di satu sisi ada aspek kesehatannya, mungkin iya dari sisi yang lainnya. Bahwa dengan puasa semua penyakit menjadi hilang, lah itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu beberapa hal kaitan dengan kemuliaan. Ini apa pentingnya? Agar kita ini punya motivasi. Ya, motivasi yang sangat kuat agar dalam hal kita menjalankan ibadah puasa itu
mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah puasa. Oke, saya kira itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Wonten? Nggih, monggo Mas. Waalaikumsalam. Puasa nama Daud. Pikir. Puasa itu ya ternyata dalam saya olahraga itu kalau pas puasa itu futsal atau badminton, kalau pas puasa malah ternyata Sehat. sehat banget itu, bukan pikiran minum, pikiran minum. Tapi kalau nggak puasa, pas nggak puasa itu kok lemas, pengen minum. Ya. Jadi kaitan dengan puasa Daud ini kan termasuk puasa yang sunnah. Ya, puasa sunnah itu Senin Kemis, itu Rasulullah juga meluzumkan. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ya Ayyamul Bid, ya puasa hari-hari putih 14, 13, 14, 15, ya 3 hari. Ya. Kemudian puasa Daud. Kemudian puasa pada Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, dan macam-macam itu semuanya adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu ya mau dilakukan juga tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya. Tapi intinya bahwa dengan puasa itu jangan sampai kemudian kita menghilangkan hak orang lain, hak keluarga kita. Ya, jadi ada seorang sahabat, saya pernah cerita, yang namanya Abu Darda itu nggih. Iku ana mung poso. Ya. Puasa saja itu. Padahal mungkin saja istrinya punya hak kan, pengen berhubungan badan, mau bojone poso, akhirnya ora sida. Engko arep bengi, ya Abu Darda ini sholat malam dari habis isya sampai enggak pernah tidur. Terus piye arep berhubungan badan? Berarti ada hak orang lain yang tidak diberikan. Ya, tapi intinya ya satu hal yang baik kalau jenengan bisa melunjukkan puasa Daud. Ini namanya Daud ya, puasa yang memang dilakukan oleh Nabi Daud itu sendiri. Ya, barangkali dengan itu kemudian Nabi Daud itu punya banyak ya kekuatan, ya kelebihan. Ya, Nabi
Nabi Daud itu. Ya, tapi intinya boleh saja kalau kemudian sampean mau puasa Daud, ya kemudian puasa Senin, kemudian puasa Ayyamul Bid, ya nggak ada masalah. Tetapi tetap saja bahwa ada hak yang harus sampean penuhi ya di dalam keluarga itu. Ya, jadi bisa jadi ya tadi itu ya. Tapi kalau misalnya sampean kuat ya nggak apa-apa. Bahkan bendino puasa ya nggak apa-apa, asalkan tidak wisol, tetap ada berbukanya. Ya misalnya setiap hari sampean poso misalnya, ya nggak apa-apa. Ya, tapi tetap berbuka kan gitu ya. Atau tidak berpuasa hanya ketika dilarang pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya nggak apa-apa. Jadi ini puasa sunnah, ya, dan tidak ada niatan yang lain kecuali dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kemudian tadi kaitan dengan puasa sehat, yaitu berkaitan dengan motivasi. Ya, motivasi. Tetapi bahwa mengeneralisir bahwa dengan puasa itu menjadi sehat semuanya ya enggak juga. Ya. Banyak juga orang yang berpuasa kemudian juga ya tambah lemes, ya ono. Tapi juga ada orang yang berpuasa itu justru tambah sehat. Jenengan puasa Daud tambah sehat. Ya, badminton patang set ya bisa oke, misalnya gitu. Gitu, ada yang lain barangkali? Enggak ada, enggak apa-apa. Iya, nah itu memang harus ini. Makanya tetap saja masing-masing orang itu punya kekuatannya sendiri-sendiri, dan kita harus memberikan hak masing-masing. Ya, hak tubuh itu juga ada haknya. Ya, jadi semuanya harus kita berikan porsinya. Keluarga kita punya hak. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Anak juga punya hak misalnya gitu. Itu ada yang lain? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Sering menjadi perdebatan di keluarga itu tentang batalnya puasa. Salah satunya itu ngorek-ngorek telinga itu. Nah, ini kadang antara anak dan orang tua ada selisih pendapat. Ini ini menggunakan gagasannya, apakah yang dilaksanakan dan sebagainya pembahasan. Yang ketiga tahunya menurut tadi mengatakan bahwa orang yang berpuasa ini akan masuk lewat pintu tersendiri. Dan puasa yang diwajib ini hanya puasa ramadan, wajib, atau dengan puasa sunnah yang lain. Terima kasih. Baik, yang pertama yang dimaksud dengan hadis wa inna lis-shaim farhata ini, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, apabila berbuka dia berbuka. Berbuka itu ya berbuka puasa nih Bapak. Ya, kita ketika berbuka seneng ya, sehari enggak makan kemudian berbuka itu ya seneng. Senengnya itu karena apa? Dijelaskan oleh Abu Ya ini karena shadiqun anis sukri hitam. Karena kebenaran akan syukur yang sempurna, ungkapan ini. Jadi ungkapan syukur ya, yang sempurna karena Allah telah memberikan nikmat bisa puasa seharian. Ya, kemudian setelah itu kita makan bersama keluarga, itu gembira. Ya, gembiranya di situ itu. Jadi aftar di sini adalah ya ketika berbuka puasa itu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan yang membatalkan puasa ngorek-ngorek kuping itu sebenarnya tidak ada dasarnya, Pak. Ya, yang membatalkan puasa itu ya, ini sebenarnya kalau ada kesempatan hari ini saya mau membuka ini sedikit ya, tapi karena ada waktunya ya. Jadi di antara yang membatalkan puasa itu ya, satu adalah makan dan minum disengaja. Ya, makan dan minum disengaja. Kemudian yang kedua al-qai ya, qai itu muntah yang
sengaja. Kemudian berhubungan badan jelas itu ya. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Nah, ngorek-ngorek itu tidak. Nah, termasuk nek takane cilik, maaf nek kentut ning ngene banyu ya enggak. Oke. Ya tidak membatalkan puasa. Tapi intinya bahwa ngorek-ngorek telinga itu tidak membatalkan puasa. Gitu, nggih. Mudah-mudahan nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Iya. Jadi yang pertama kaitannya dengan batasan imsak. Jadi puasa itu ya imsak. Imsak itu ya puasa. Oke. Jadi puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Ya, dalam kitab fikih yang paling tipis sampai yang paling tebal namanya asyamu ai al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Al-imsak itu adalah as-shaum, puasa. Ya. Jadi nek wis misalnya disebut imsak itu mestinya orang untuk mangan, tetapi sebenarnya tidak. Imsak itu sebenarnya kan hanya mengingatkan supaya kemudian orang kebablasan. Nah, ini mestinya diganti bahasanya tanbihan misalnya. Peringatan misalnya gitu nggih. Ya, karena kalau sudah menyebut imsak itu ya memang enggak boleh makan. Jadi kalau dari Masjid Mujahidin ini imsak itu berarti sudah nggak boleh makan. Namanya imsak itu sudah menahan dari makan dan minum. Tapi kan karepe mboten niku nggih. Karepe adalah imsak itu mengingatkan perhatian ya kan akan ada adzan misalnya gitu kan. Nah, batasannya adalah apa? Adzan itu sendiri. Ya, batasannya itu adalah adzan itu fajar itu sudah tidak boleh makan dan minum. Ya, cuma kan membahasakan tanbi itu perhatian. Itu kan menjadi orang umum kan? Perhatian karena sudah mau mendekati adzan ya supaya ya wis mangan gedang goreng ya kan ternyata wis adzan gitu ya. Makanya kalau menyebut imsak itu ya memang sudah enggak boleh ada kegiatan makan dan minum karena namanya imsak itu adalah puasa itu sendiri. Kenapa? Nah ya itu. Ya makanya imsak itu mengingatkan. Tapi sebenarnya karepe kan ya karepe kan secara batasan sebenarnya yang mengingatkan. Jadi kalau sudah menyebut imsak itu ya harus berhenti dari aktivitas yang membatalkan puasa. Tapi batasannya apa? Ya batasannya adalah apa? Sampai benang merah, benang putih itu ya sudah kelihatan. Jadi nek zaman biyen itu nek zaman bahasa Al-Qur'annya itu khaitul abyadu minal aswadi. Jadi benang putih dibentang iku nek wis ketok iku berarti wis rentuk makan. Nek pas berbuka benang putih dipenteng iku nek wis ora ketok berarti oleh makan wayahe berbuka. Itu batasannya seperti itu. Tapi kan sekarang pakai jam gitu. Ya, maka yang ikuti instruksi imsak itu ya sudah cukup saya kira supaya kemudian kita enggak kebablasan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan hubungan badan. Bagaimana kalau pas berhubungan badan malam, pas sahur itu ya pas sahur ya masih belum bersuci. Enggak mengapa, enggak apa-apa. Ya. Asalkan ketika mau sholat kan harus mandi kan Mas? Ya kan kayak tidak mau sholat ya harus, nah itu tapi batasannya ketika misalnya sahur itu
dalam keadaan belum bersuci ya nggak apa-apa. Ya, tetapi ketika kita mau sholat ya tetap harus mandi. Oke, saya kira itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.